Halo teman-teman, pada video kali ini kelompok kami akan membahas tentang teori belajar dan contoh kasus-kasusnya. Sebelum memulai pada pembahasannya, inilah nama-nama anggota dari kelompok kami. Oke, pembahasan yang pertama adalah tentang teori belajar. Ada 4 teori belajar yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar sosial kognitif, teori belajar konstruktivisme, dan teori belajar humanistik. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar sosial kognitif. Teori ini menyatakan bahwa belajar merupakan proses perseptual atau perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya dalam melihat situasi yang berhubungan dengan tujuan proses belajar mengajar. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah satu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya. Secara garis besar, teori ini bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Nah, setelah mengetahui definisi dari beberapa teori belajar tersebut, sekarang kita akan membahas tentang studi kasus. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau mean. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik masih mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kasus 1 untuk pertanyaan yang pertama, menurut kami, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal tersebut dengan baik adalah karena guru membuat langkah-langkah pembelajaran dan metode yang mudah dipahami oleh peserta didik. Selain itu, langkah-langkah yang disusun oleh guru tersebut lebih menanamkan pada pemahaman konsep, bukan hanya sekedar menghafalkan rumus, sehingga peserta didik tetap dapat mengerjakan dengan baik walau tanpa melihat langkah-langkah yang dituliskan oleh guru. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut kelompok kami, teori yang diterapkan adalah teori behavioristik karena sesuai dengan ciri teori tersebut, yaitu mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan yang pertama,
Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Pertanyaan yang kedua, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban dari kasus 2. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut kami, jika dilihat dari tahap perkembangan peserta didik kelas 1 berkisar umur 6 sampai 8 tahun, berarti masuk pada tahap operasional konkret menurut tahap perkembangan Jean Piaget. Menurut Piaget, peserta didik telah menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Umumnya, sebagian besar anak yang berada pada tahapan ini sudah memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang, atau jumlah benda cair. Dengan kata lain, mereka sudah mampu memahami bahwa satu kuantitas akan tetap sama walaupun penampakan luarnya terlihat berubah. Menurut kami, yang dilakukan Rina dengan menggunakan metode bermain atau game tentu sangat menyenangkan bagi usia mereka. Rina bisa menggunakan game yang menarik sesuai dengan kemampuan peserta didik, misalnya permainan papan saku yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu papan yang dibuat dari bahan styrofoam dan saku yang dibuat dari plastik. Berikut ini adalah pengertian dari papan saku dan bagaimana cara penggunaannya dalam pembelajaran. Untuk pertanyaan yang kedua, kami menyarankan menggunakan game karena pada dasarnya, meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Selain itu, sesuai dengan tahap perkembangannya yaitu operasional konkret, salah satu media yang digunakan bersifat nyata dan sangat mudah dipahami oleh peserta didik. Sehingga, selain menyenangkan, media yang digunakan juga dapat dilihat dan dipegang oleh peserta didik. Sesuai dengan teori Russevendi 2006 mendefinisikan metode permainan matematika sebagai kegiatan yang menyenangkan, menggembirakan, yang dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional dalam pengajaran matematika, baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Marison juga berpendapat bahwa metode permainan adalah metode yang memberikan kesempatan praktik dan berpikir, pengalaman belajar, mendorong kemampuan alami anak, perkembangan fisik, mengembangkan makna sosial, memecahkan masalah dan bekerja sama, kepercayaan diri, dan mendorong perkembangan kognitif. Selain aspek kognitif yang ditingkatkan melalui metode permainan, ternyata metode ini juga dapat mengembangkan aspek-aspek lainnya. Misalnya, motivasi yang tinggi untuk memperoleh kemenangan dan sedapat mungkin menghindari atau bahkan siap menerima kekalahan. Mengembangkan keterampilan sosial, mengembangkan kecerdasan lewat pengalaman atau praktik langsung, mengembangkan keterampilan fisik, mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan bahasa dan baca tulis, meningkatkan harga diri dan menguasai situasi kehidupan. Dan yang terakhir adalah kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kasus 3. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut kami, pertimbangan yang dipilih oleh Pak Made sudah sangat sesuai karena dalam pemahaman teks deskripsi adalah menggambarkan suatu objek. Objek yang dijadikan contoh oleh Pak Made merupakan objek yang dekat dengan peserta didiknya,
Sehingga peserta didik tidak asing dan sudah langsung bisa membayangkan apa yang disampaikan oleh Pak Made mengenai penggambaran objek tersebut. Karena dengan pemilihan objek yang dekat dengan peserta didik dan tidak asing akan membuat peserta didik mudah memahami konsep dari materi yang diberikan. Suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik peserta didiknya. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai. Aktivitas yang perlu dilakukan tentang keberagaman etnis di kelasnya menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Tidak hanya etnis, tetapi guru juga harus memahami mengenai budaya dan latar tempat tinggal. Untuk pertanyaan yang kedua, sesuai dengan pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan pembelajaran baru bagi kalian semua. Terima kasih karena sudah menonton video kami. Sampai jumpa.